Halo semua. Nah, kembali lagi bersama kita. Aku Yuliana, angkatan 19 PEMAT. Nah, aku Brian dari angkatan 19 PEMAT juga nih. Iya, dan kebetulan sekelas nih. Sekelas, kita sekelas ya, Yul. Ya, mungkin Yuli bisa lanjut lagi. Nah, sebelumnya kita berbeda nih dengan podcast yang kemarin yang dibawa Pak Benny. Kita spesial nih. Spesial. Kemarin tuh cewek-cewek, sekarang kayak Nah, teman-teman bisa lihat ya ekspresinya Yuli kayak gitu. Berarti siapa yang datang ya? Nah, yang datang spesial banget nih. Yaitu cowok angkatan 2014, alumni 2014 PEMAT, yaitu Mas Andika. Halo. Mungkin kamera Nah, itu ya, ada di situ ya. Oke, teman-teman. Nah, mungkin dari Mas Andika sendiri, sebelumnya terima kasih udah berkenan hadir di sini. Terima kasih juga lo bisa disambut lagi di kampus ini. Iya. Ya, mungkin Mas Andika bisa memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman. Kalau kita kan sudah kenal ya. Oke. Halo semuanya, penontonnya podcast PEMAT. Aku Andika Setiadi, dulu kuliah di sini 2014. Kuliah kurang lebih 4,5 tahun. Dan sekarang sudah bekerja di Bumi Sprong Damai di BSD kurang lebih 3 tahun. BSD ya. Yes. Di BSD. Ada yang tahu BSD? Tahu Mas, saya deket situ Mas. Oh, di mana? Kita sama-sama dari Tangerang. Iya, Tangerang. Iya. Oh, Tangerang Club nih. Iya, Tangerang Club kita. Pinggir Cisadane. Iya, betul. Kira pinggir Cisadane. Berarti Mas setelah sekian lama baru lagi ke sini atau udah sebelumnya ke sini? Sebelumnya pernah ke sini Mas bentar. Ya cuma sebentar. Ya cuma nengok aja. Kalau main ke sini pasti setiap ke Jogja. Tiap ke Jogja pasti ke kampus gitu, Mas. Iya. Berasa ada yang beda nggak Mas? Entah dari infrastruktur gedungnya atau dulu mungkin pas zaman Mas masih sawah-sawah atau Oh, enggak. hutan-hutan. Yang berbeda parkirannya Oh, ya. parkirannya. Sekarang, lihat ada apa? Karcis parkirnya. Dulu tuh masih yang ditempel. Jadi plat nomor tuh rusak semua. Oh, gitu ya. Tapi ditempel di Ini plat baru gitu ya, tahu Mas? kita. Pakai Baru tahu lem kita ini. ditempel di plat nomor. Terpulang dicabut tuh udah rusak semua tempat. Wah. Oh, gitu ya. Kalau sekarang pakai pencetan itu sama ini Iya. strapless Mas. Iya, itu strapless akhir-akhir aku kuliah di sini. Pakai strapless. Mungkin mahasiswanya banyak yang protes. Iya. Iya, mungkin sih ya. Jadi diubah gitu ya. Ya udahlah Plat nomor strapless 5 tahun aja. sekali soalnya gantinya. Oh, iya. Jadi sayang kalau rusak. Dulu kompai udah ada, Mas, kompai. Kompai udah ada, korban kompai juga pernah. Ah, itu ya. Oh, jadi tradisi dari Tradisi. dulu ya? Dari udah dulu. Tradisi dari tahunnya Mas Made mungkin ya Oh, di sini. iya. Soalnya saya juga salah satu korban nih, Mas. Saya salah satu pelakunya sih Mas. Cuma baru-baru ini ada surat edaran baru ya udah nggak boleh kayak gitu, Mas. Iya. Karena ada satu dan lain Karena hal. bahaya juga. Sebenarnya Iya. kompai ini dangkal kan. Iya, Iya. betul, Mas. Sebenarnya selain kompai itu ada satu tempat lagi. Oh ya. Apa tuh Mas? Apa tuh, Mas? Kolam di kantin. Terus kalau tempat nongkrong mungkin di sekitaran kampus, dalam atau luar kampus mungkin ada tempat favorit nongkrong dulu? Tempat nongkrong favorit itu sebenarnya Selasar. Selasar depan Nah, Sekre. Depan Sekre. Oh, depan Sekre. Bawah tangga. Oh, nongkrongnya depan sekre ya, Mas ya? Iya, depan Sekre. Itu dulu tempat favorit karena pertama dekat kamar mandi, kedua di situ kan ada mading dulu. Iya, dulu di situ ada mading, jadi sambil ngeliat-ngeliat mading di situ. Dulu kita punya mading, lumayan gede ukurannya. Sekarang udah nggak ada, Iya. nggak tahu kemana. Ya, kita juga nggak tahu ya, Mas. Kayak di Ya. depan Kopma, kayak di depan Kopma tuh ada mading juga Mas. Iya. Udah pindah ya. Oh, pindah ke situ. Cuma dulu HMTS yang buat tuh mading, Oh. bagus tuh. Bagus. Wih. Ada tempat tisamnya juga, jadi tiap minggu kita share di situ kita. Oh, asik Gemes ya. banget. Iya, mungkin buat AMP sekarang Iya. bisa jadi masukan lagi ya. Jadi ide baru. ide tuh. baru sebenarnya dari yang lama Oh, ya. iya. Kalau dari tempat makan Mas, di sini ada tempat favorit gitu nggak Mas dekat? Tempat favorit yang sekarang udah nggak ada, Oh, Apa tuh? Mas? warung kita. Warung Oh kita. iya, saya juga suka ke situ, Mas. Emang masih ada? Warung kita waktu sebelum Covid ada, Mas. Kalau Oh, saya iya. seafood gitu kan ya. Iya, betul. Ya, Sebelah saya, ini. Saya juga suka. Jogja Sel. Iya, Sebelah itu. Jogja. Sekarang Saya juga jadi suka makan di warung kita. ketoprak sekarang. Iya, aduh sayang banget itu. Sama angkringan Mas Agung. Oh iya, iya. Angkringan Mas Agung tuh yang favorit tempe bakarnya sama jahe susu. Oh iya. Jahe susunya enak banget tuh. Mungkin kemudian kita sharing kali ya, Mas, Iya, pengalaman Mas. kuliah. Kan kita udah bahas tentang makanan, flashback ya. Iya, Sekarang iya, kita jadi- sharing tentang kuliah. Iya, biar teman-teman yang lagi ngikutin mungkin jadi lebih tahu lagi nih tentang Mas Andika ya. Oke, tentang aku ya ampun. Iya, mungkin dari pengalaman organisasi atau kepanitiaan dulu yang pernah diikuti. Oke, untuk organisasi
kepanitiaan dulu kali ya. Iya, mungkin boleh, kepanitiaan. Tahun 2014 itu pertama kali ikut kepanitiaan semester 1. Oh, semester 1. Semester 1 itu masa-masa kita pengen dikenal. Ya, betul, Gitu. betul, Mas. Ada yang bisa nebak nggak? Berapa kepanitiaan yang aku ikutin? Oke. Kira-kira sebagai mahasiswa baru, kita ikut berapa panitia di awal semester? Aku 3 sih. 4 nebaknya. sih, Mas kayaknya 4 sih. Atau nggak 5? Masnya 3. Iya. Kira banyak, 3 Mas. itu acaranya di bulan Oktober, November 2 kali. November 2 kali. Iya, iya. Itu awal kuliah. Imbasnya apa? Bukan jadi terkenal. IPK jeblok. IPK semester 1 ku 1,74. Oh. 1,74. Itu ngangkatnya setengah mati. 4,5 tahun harus bisa 3. Semester 2 ya berjalan, IP-nya naik. Sebagus-bagusnya dapat nilai, kalau nggak dapat A semua di semua mata kuliah cuma dapat 2,4. Ya semester 2 tahu ya mata kuliahnya kayak gimana. Iya, tahu. Dengan apa? Georuang ya? Iya. Iya. Georuang kan? Georuang yang indah itu kan? Itu nggak pernah dapat B, itu dapat C dulu. Ya, sama. Aduh, banyak relate-nya ya kita, Mas. Iya. Jangan-jangan kita terus kalau organisasi cuma 1 sih yang aku ikutin di sini. Kalau kepanitiaan banyak. Oh, kalau kepanitiaan banyak. Iya, kalau yang di Pemat sendiri itu ada seminar, skema itu 2 tahun. Karena dulu namanya bukan skema, sosprod, sosialisasi prodi, ya namanya skema biar keren gitu kan. Iya. Yang ada Invisa, ada CPMI Pades ya kan, masa Pemat sosprod, skema lah. Iya dong. Terobosan. Iya, Terobosan. harus yang keren itu skema. Apa skema? Oh iya. Oke, Mas. Iya, sosprod lah. Kurang jos. Jadi skema kan keren kan. Ikut skema, terus ikut KLM beberapa kali, terus dulu ada Ikomal juga. Apa tuh, Mas, baru denger nih. Iya. Ikomal ya kalau nggak salah Mas Madea, nanti coba diralat. Ikomal tuh seminar nasional internasional. Aku dulu ikut organisasi HMPS. Kebetulan ketua HMPS 2015-16 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ketua HMPS tahun itu ya lumayan berdinamika selama setahun. Dulu sempat dikerjain sama Pak Beni juga. Pengalaman yang paling mengesankan ikut organisasi itu adalah kekeluargaannya. Jadi jangan malu, jangan takut ikut organisasi. Karena ketika kalian kuliah, cobalah masuk organisasi, karena di situ kalian akan berkembang. Bukan secara akademis, tapi soft skill kalian akan berkembang. Bagaimana problem solving itu kalian bisa kuasai. Mungkin buat mahasiswa Pemat, kalau bisa jangan jangan terpaku kalau di Pemat itu cuma bisa ngajar. Kalian harus punya keterampilan yang lain. Kalau kita mahasiswa nih, kan kita pengennya kerja ya. Semua kan kuliah kerja kan. Jalan lurusnya kan gitu ya. Padahal kan dia belok sana sini kan. Padahal nih, kalau kalian kuliah jangan cuma belajar ngajar. Jadi guru itu tidak hanya ngajar. Kalian harus punya keterampilan. Pertama nih, sekarang kan eranya digital ya. Setidaknya kalian menguasai apa yang kalian pakai, handphone, laptop, ya. Bukan ada yang pakai tab, pakai tablet, pakai iPad, apalah itu namanya, kalian kuasai bener. Bukan buat apa-apa. Lewat itu kalian bisa berkembang menjadi guru yang keren. Sekarang tuh jadi guru ngajar nggak laku. Kalau kalian pengen dapat yang lebih, pertama nih kalian kuasai dirinya dulu. Kalian bisa mengendalikan diri. Kalian tahu kapan harus show off, kapan harus merendah. Gitu. Terus yang kedua, keterampilan yang harus dimiliki. Sekarang guru yang dijual itu bukan otaknya aja, tapi keterampilannya juga. Jadi kalian harus terbuka. Sekarang kurikulum merdeka loh. Sekolah-sekolah tidak pakai kurikulum pemerintah, mereka membuat kurikulumnya sendiri. Jadi kebijakan sekolah yang utama. Kalau kalian nggak bisa survive ya, kalian akan ditendang. Itu kenyataannya. Mau IPK kalian 4, kalian bisa ngajar tapi nggak punya keterampilan, ditendang, nggak laku kalian. Jadi keterampilan itu yang diutama sekarang. Jangan cuma pinter aja. Pinter belum tentu bisa ngajar. Jadi kuasai psikologis anak. Kebetulan aku ngajar SD.
Ngajar SD. Ngajar SD. Jadi Pemat tidak melulu SMP SMA. Iya betul. Pelajari materi-materi SD. Karena lebih sulit kita ngajarin SD daripada Iya. SMP SMA. Iya, betul. Iya. Kita kalau bisa ngajar, kita nggak ngerti anak itu kenapa, ya kita percuma, kita gagal sebagai guru. Karena sebagai guru itu bukan ngajar. Tujuan kita jadi guru itu bukan untuk ngajar, tapi untuk bisa memahami anak-anak di kelas. Gitu. Anak itu dibully kan nggak kelihatan. Iya betul. Nah, sekarang bullying nomor 1 loh di Indonesia. Anak-anak tertekan. Bulinya bukan karena dia nggak punya teman, status sosial. Orang tuanya yang ngelain pejabat, dia anak. Misalkan anak kurang mampu, ke sekolah naik sepeda, yang lainnya diantar mobil, secara psikis dia jatuh kan? Iya. Nah kita sebagai guru harus bisa mengangkat anak itu. Itu yang nggak didapat di dunia kuliah. Itulah yang harus kita pelajari sendiri. Di HMPS zamanku dulu, evaluasi itu hanya 1 jam. Fokus ke acaranya. Jangan judgement. Karena kita tidak boleh menjudge. Karena kita tidak tahu. Kita nggak bisa menilai. Emang kita bisa lebih baik dari dia? Gitu. Jadi kalau evaluasi ini untuk anak-anak panitiaan, evaluasi ya cukup aja. Evaluasi acaranya, berjalannya gimana, apa yang kurang, apa yang lebih. Kalau kurang berarti itu yang dievaluasi. Masukkan ke LPJ, jangan duitnya doang yang dilaporin. Gitu. Tadi Mas cerita bahwa IPK sempat turun jauh ya di semester 1. Itu tips and trick mungkin dari Mas untuk mengejar, apalagi kan Mas tadi ketua HMPS 2015-16 ya. Jadi 15, itu sambil ngejar ya. Iya dong pasti. Gimana tuh Mas? Bisa ngejar sampai akhirnya naik lagi nilai. Gimana ya? Pertama kalau dulu sih konsisten ya. Targetnya adalah tidak perlu naik banyak-banyak. Naik 0,5 itu udah prestasi. Jadi jangan terlalu berimpian, aduh aku semester depan harus IPK-nya 3, jangan. Aku buat itu di kepala. Jadi apa yang harus dilakukan, setiap semester harus naik. Jangan ada yang grafiknya turun. Ketika grafiknya naik, naik terus. Lalu membaginya gimana nih dengan organisasi? Ketika kita ikut organisasi, kita ikut kuliah, ya ketika kita kuliah. Jangan sampai kita diganggu dengan organisasi. Gitu. Kalau kuliah ya kuliah. Kalian belajar kan, belajar tidak harus di kelas kan. Ketika di kelas ya kalian fokus aja di kelas. Kalau kalian di luar ya kalian sempatkan waktu. Ketika tugas itu membantu sekali. Jadi kalau ada tugas, kerjakan maksimal di tugas. UAS jelek nggak masalah. Yang penting tugas-tugasmu beres. Itu menunjukkan kamu memiliki tanggung jawab. Karena dosen tidak hanya melihat dari hasil akhirmu di UAS. Sebenarnya buat anak-anak kuliah tidur itu penting loh. Jangan nongkrong doang loh. Nah, tuh. Dengerin teman-teman, jangan lupa tidur siang, tidur malam, jangan begadang. Tidur siang itu yang bagus 10 menit sampai 15 menit. Iya. Yang suka tidur siang kelamaan yang berarti kebo kali. Kalau dari Mas sendiri, yang pengalaman selama kuliah ini yang momen yang nggak terlupakan apa ya Mas? Entah dari organisasi, entah dari pengalaman mungkin nilai jelek, dikejar dosen atau apa gitu Mas? Dosen gitu ya. Pengalaman yang tak terlupakan itu saat di HMPS. Ya. Di HMPS kebetulan kan ada program dari Panti. Itu programnya dulu tuh malam puncak. Ingat banget aku malam puncak. Nah, tiba-tiba Pak Beni kan dulu keuangan sama Pak Beni ya. Dulu Pak Beni itu bilang gini, acara malam puncak tuh apa? Tuh kan? Untuk merayakan ulang tahun Pemat, karena gue bilang, emang tahu Pemat lahirnya kapan? Karena memang sebenarnya tidak ada yang tahu pasti kapan itu. Lu apa yang mau dirayakan? Tiba-tiba bilang, gimana kalau kita field trip? Field trip kan butuh uang ya? Ada uangnya, ya kan? Mintanya ke perusahaan. Itu acara tinggal 3 bulan kalau nggak salah. 3 atau 4 bulan nih kalau nggak salah. Kita cari orangnya aja kan setengah mati ya Pemat kan. Dia minta field trip ke perusahaan. Kalau bisa perusahaannya gede ya Mas gitu. Waduh perusahaan besar kemana gitu. Yang bikin heran dan mencengangkan adalah terserah HMPS aja. Terserah HMPS aja kemana? Udah pusing juga. Masa field trip ke Klaten? Akhirnya kita punya ide gimana kalau kita ke Semarang. Pak Beni setuju, oke ke Semarang. Akhirnya kita lah ke sana dengan dana, waktu itu dana cuma ada 8 juta. 8 juta kita field trip, padahal bis aja itu Sabtu itu berapa juta zaman itu ya. Kita pakai bis yang besar, kapasitas 48 orang. Kebetulan peminatnya banyak.
Kan kita butuh 2 bis. Akhirnya kita putuskan lah, sebelum kita pesan bis, kita tentuin dulu tempatnya. Kita telepon Sosro sama Sido Muncul. Kita telepon lah, boleh nggak nih kita field trip, kita jelasin acaranya untuk apa, untuk membuka wawasan kita bahwa Pemat tidak harus di sekolah, tapi bisa bekerja di tempat lain. Akhirnya kita field trip lah ke Sido Muncul dan Sosro. Udah dinamika, butuh panitia kan? Iya, pasti. Panitianya hanya 10 orang. Wah. 10 orang. Untuk satu angkatan tuh Mas. Itu lintas angkatan. Wow, lebih gede lagi berarti ya. Angkatan dong, 10 orang, 10 orang, cuma 10 orang. Dari panti HMPS itu 5 orang. Ya kan, ketua, wakil, bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 6 orang. 4 kita ambil dari teman-teman. Siapa nih yang mau minat gitu kan? Misalnya kita berenam kan ya bunuh diri kan kita. Kita manage semuanya ber-10 itu. Kita minta perusahaan bis masukin proposal ke kita. Jadi itu bis mereka yang datang, bukan kita yang ke sana. Kita buka nih, kita mau ada acara ini, mau masukin nggak? Kalau masuk silakan. Itu kirim via email. Kita seleksi satu-satu. Jadi dinamikanya itu benar-benar kerasa. Itu yang membuat dia terkesan. Gimana crowdednya di sana, gimana cara kita memanage dengan perusahaan itu. Pasti kan ada yang harus dipertanggungjawabkan ke sana. Kan gimana kita memberikan, misalkan ya kita ke sana kan kita biasanya ngasih MOOC ya. MOOC atau apa sih itu namanya? Kayak plakat sekarang namanya plakat itu kan. Kita kasih plakat ke mereka. Jadi ya kita semuanya sendiri. Dari kampus hanya menyediakan dana segitu dan itu nggak cukup. Nyatanya keluar tuh hampir 20 juta. Oh. Dan dananya dapat dari mana ya? Kita cari sponsor. Gitu, kita cari sponsor. Kita cari sponsor pun sendiri. Jadi emang benar-benar kita dilatih untuk berproses di situ. Dimana 10 orang itu ya benar-benar kita press bener gitu kan. Sampai Mas Padi bilang sekarang kok sekarang gendutan gitu kan. Emang dulu sempat kurus semasnya ini. Iya, kita emang kurus gini. Karena yang benar-benar itu menguras tenaga, menguras pikiran, apalagi kuliah juga kan. Membagi waktunya. Kan kuliah dulu sempat kebetulan kita beda kelas semua. Jadi kita bagi waktunya masing-masing. Kalau aku kuliah, yang lain yang ngatur acaranya. Kalau yang ini kuliah gantian. Kita semua ber-10 itu gantian terus. Itu yang membuat pengalaman itu nggak terlupakan sebagai organisasi. Kalau sebagai kuliah, yang tidak menyangka adalah waktu skripsiku diseminarkan di UNESA, Surabaya. Itu seminar nasional. Yang aku bawa adalah penelitianku sendiri. Aku seminar hari Sabtu, hari Senin aku ujian jam 7. Hari Sabtu itu berangkat hari Jumat. Hari Jumat berangkat dari sini naik kereta ke Surabaya. Seminar nasional hari Sabtu, sore itu pulang ke sini. Sampai sini malam, udah tengah malam kan. Seninnya ujian di sana jam 7. Yang bikin heboh adalah dosen yang menguji, dosen pembimbing ya. Dosen pembimbingnya itu lupa file skripsiku di mana. Padahal kan dia udah tanda tangan segala macam ya. Panik. Hektik tuh. Nah, itu telepon kan, Dika, file skripsiku di mana? Ya nggak tahu kan, yang nyimpen bukan saya. Dosen pembimbingku dulu Pak Febi. Pak Febi ya. Mungkin bisa saya hai ke Pak Febi. Febi, halo Pak Febi. Ketemu belum Pak filenya? Udah dong. Ternyata ada di Sekre waktu itu. Ada di Sekre waktu itu. Ketemu, itu menjadi skripsi paling tipis. Oh. Benar-benar skripsi paling tipis. Tidak ada 100 halaman. Gitu. Jadi karena sudah merasakan seminar nasional di sana, yang menguji ya benar-benar orang S2, S3. Seminar nasional kan paling mudah sendiri ya. S2, S3 akhirnya ke sana, lalu tes ujian di sini yang menguji Bu Vela, Pak siapa namanya yang muda? Pak Bukan, Ye, depannya Ye. Pak Yosep. Ya, Yosep. Terus sama Pak Febi. Bertiga di situ kita diskusi. Ya puji Tuhan, skripsinya dapat A, 6 SKS.
Nah, semua itu nggak terlupakan sih, benar-benar itu pencapaian yang luar biasa. Karena skripsiku itu bukan pemat, bukan pendidikan. Oh, bukan pendidikan. Ya, jadi skripsinya itu materi matematika murni. Sekarang menjadi mata kuliah mungkin. Sekarang nama mata kuliahnya RO. Yang aku teliti itu tentang antrian pembayaran SKS, UKT di situ. Iya. Jadi kita tidak harus pendidikan kok untuk skripsi. Kita harus berani keluar karena terkadang ketika kita mempelajari yang di luar itu kita lagi membuka pikiran kita gitu. Oh, ternyata matematika itu nggak cuma buat ngajar toh, kan? Ternyata mencari perkalian itu nggak cuma penjumlahan berulang toh. Ternyata perkalian bisa digunakan untuk yang lain-lain. Dan bilangan yang kita pakai, oh ternyata tuh bilangan nggak cuma 0 sampai 9 ya. Ternyata bilangan itu ada yang sampai pangkatnya minus, ada yang pangkatnya sampai ribuan, ya kan? Ada yang namanya bilangan inverse segala macam. Nah, itu yang kita jadi terbuka. Oh, jadi ternyata kita bisa belajar yang lain dari skripsi itu. Makanya kalau skripsi jangan yang mainstream. Carilah skripsi itu yang membuat kalian berkembang. Kalian harus belajar. Skripsi masa mau ngulang yang udah dipelajari. Mahasiswa itu harus berinovasi. Karena kita kuliah itu bukan cuma untuk diri kita sendiri. Kalau bisa kita yang melakukan sesuatu untuk orang lain. Gitu. Ini tuh sih. Jadi pengalamannya menarik banget ya, menarik Yul. banget, sangat mendalam pengalamannya. Organisasi, kuliah juga sangat menarik. Jadi teman-teman, kuliah pendidikan matematika bukan hanya sekedar belajar cara mengajar, tapi juga kita harus belajar skill-skill yang harus dimiliki mungkin nanti di dunia pekerjaan. Jadi jangan lupa untuk mencoba hal-hal baru juga di kuliah, mungkin ikut organisasi, ikut kepanitiaan, karena di situ ada banyak proses yang mungkin nggak didapatkan di perkuliahan. Ya, jadi itu harus dicoba. Dan untuk yang mulai merasa turun begitu nilainya, ya di sini kita belajar bahwa bahkan untuk ketua HMPS pada zamannya juga kan yang sedang mengejar ketertinggalan gitu ya. Jadi tetap bisa teman-teman, asalkan konsisten dan ya nggak melulu dibuat alasan apapun yang diikuti itu. Jadi ikut organisasi bilang yang nggak ada waktu jadi nggak bisa belajar, itu jangan dijadikan alasan teman-teman. Tetap kita tinggal gimana cara memanage waktunya. Jadi pasti bisa teman-teman yang lagi merasa tertinggal atau bagaimana, kita semua masih bisa untuk mengejar itu semua ya. Masnya cukup sepaneng nggak? Wah, sangat ya. Ini jadi dingin banget, nggak tuh dingin Asia tuh karena tegang ya, nggak ngerti. Karena sepaneng kita gamenya untuk refreshing. Oke, boleh. Untuk mendinginkan ini. Apa sih nama gamenya, Bray? Intut. Ini itu atau Inggrisnya apa? Disordered. Disordered ya. Apa nih? Coba dijelasin Yuli. Nah, jadi ntar kita kasih 2 pilihan, Mas. Misalkan kanan kiri. Nah, Mas ntar pilih salah satu dari 2 pilihan itu. Gitu. Jadi peraturannya itu aja sih. Iya, Mas, itu aja. Iya. Simpel. Pedes atau manis? Pedes. Pedes. Kenapa Mas? Manisnya udah ada yang di luar? Nggak terlalu suka manis-manis amat. Oke, next ya, Mas. Kelas jam 7 pagi setiap hari apa 7 malam setiap hari? 7 pagi dong. Wih. 7 pagi. Morning person nih. Yoi. Karena kalau kita 7 pagi itu lebih fresh. Lebih fresh. Ngantuk. Kalau malam itu nggak kebayang sih ya. Kalau kuliah malam mungkin kalau ambil S2 kuliahnya malam. Oke, next. HP atau laptop? Laptop. Kenapa nggak kalkulator, Mas? Pilihannya cuma dua. Pilihannya HP atau laptop ya. Iya, laptop. Soalnya kalau HP itu aja dari dulu sih. Cuma kalau laptop ya lebih tertarik ke laptop. Gitu. Suka nge-game soalnya. Gamers. Iya. Enggak gamers, enggak gamers saya. Lagi nggak bisa main PUBG nih, biasanya main PUBG sama Smade. Iya, nanti mungkin habis ini Mas ya. Kabar. Oke, next. Makanan gratis atau baju gratis? Makanan gratis. Oke. Karena baju jujur aja nih, jarang banget beli baju. Kalau nggak butuh misalkan besok pakai baju merah, nggak punya baju merah. Baju di lemari warnanya hitam putih, dominan tuh hitam sama putih, gitu. Jadi selain seragam kerja ya, itu hitam sama putih. Udah itu aja. Jadi kalau butuh merah ya beli dulu, gitu. Ini berikutnya, jadi cakep terus atau jadi pintar terus Mas? Waduh. Susah Nah, ya, Bukan susah. pilihan ya, Bukan pilihan. Oh, ini gimana Mas? Cakep terus atau pintar terus? Iya. Pintar terus.
pintar terus. Ya kan. Pintar. Dan dipakai ya Mas ya. Iya, Karena cakep. Masnya juga udah cakep ya. Iya, jadi udah Mbaknya pinter ya, pinter bohong. biasalah perempuan. Oh gitu. Oke, next. Oke, lanjut ya. Pekerjaan yang gak disukain gajinya banyak atau disukain gajinya dikit, Mas? Yang nggak disukain gajinya banyak. Oh, berarti yang penting ada dulu, Iya, ada dulu. biar bisa menghidupi gitu ya. Yoi, betul. Karena ketika kita ngumpulin dulu nih, kita bisa melakukan sesuatu setelah itu. Iya, benar-benar. Gitu. Passionnya dikejar setelahnya ya. Yoi, Lanjut, Dili. Oke. Guru atau kantoran? guru. Banyak liburnya. Oh, tuh ya teman-teman yang pendidikan mungkin jadi tambah mau karena banyak liburnya. Ini kan Mas tadi pilih guru ya? Kenapa Mas pilih untuk melanjutkan jadi guru? Kenapa milih jadi guru? Pertama suka anak kecil, suka anak-anak gitu kan. Kedua, jadi guru itu pilihan yang paling realistis untuk aku. Karena secara akademis aku tuh kurang. Ya, jadi pilihan sangat realistis adalah jadi guru. Karena apa? Aku sudah terbukti sebagai sarjana strata 1 pendidikan matematika. Secara kompetensi aku sudah lulus nih. Kita sudah punya bekal. Ketika melanjutkan di jenjang lain, jujur aja dulu belum tahu medan. Ya kan, ketika kita mau kerja ke kantoran, pernah kebayang kerja kantoran gimana? Apa yang dikerjain? Excel bisa apa? Paling min average sum. Ya kan? Ya, kenyataan sih Iya, ya, kan? nggak bisa ngelak. Bisa, iya benar. Maka dari itu kan yang aku bilang tadi, ketika kita menjadi mahasiswa, kita menjadi guru, jangan hanya kita belajar ngajar aja, belajar yang lain. Padahal di Excel tuh ada namanya pivot. Pivot itu yang untuk accounting, kita bisa mengurutkan tanpa harus masukin rumus. Gitu. Jadi ya kita harus belajar lebih di situ. Nah, karena kita nggak punya bekal itu, jadi yang paling realistis di kepala aku adalah jadi guru. Itulah alasan kenapa jadi guru. Mengapa sih? Karena realistis gitu. Aku orangnya realistis, jadi kalau emang aku nggak bisa di sana ya jangan diambil. Karena ketika kita merasa aku nggak mampu, kan menantang nih, bodoh. Aku bilang, kalau emang kamu nggak bisa, jangan kamu coba. Kecuali aku mau coba tapi kok ragu, itu harus coba. Tapi ketika kamu merasa, aduh aku nggak bisa, jangan hanya merasa ya, tapi kalian harus berpikir ke depannya, bagaimana kerjanya. Kalau emang kalian emang benar-benar tertarik ke situ, misalkan mungkin sekarang e-commerce lagi tren ya kan, semua serba online segala macam. Aku pengen kerja di Shopee loh, gini-gini. Yang kalian cari tahu bukan gimana cara masuk ke sana, gimana ya kerjanya di sana, gitu. Jadi lihat proses kerjanya. Kira-kira mampu nggak kalian? Kalau cari kerja jangan hanya masukin lowongan, mikir juga dong apa yang harus dilakuin ke depannya. Yang penting kita harus punya quality time dengan teman. Mungkin kalau ada yang punya pasangan dengan pasangan, yang punya pacar dengan pacar, ya. Kalau bisa ya cari yang saling mensupport. Teman juga, ya cari support system. Terus gimana sih Mas ceritanya yang nganterin dari lulus PEMAT jadi guru tuh gimana ceritanya Mas? Akhirnya bisa jadi guru, apalagi ngajarnya tadi di Jakarta ya Mas? Di BSD. BSD ya. Itu tadi gimana tuh ceritanya Mas? Bisa sampai sampai akhirnya di ke sana. Oh, bisa sampai BSD itu pertama dapat info ya dulu aku tuh. Kan aku dulu asisten lab di sini sama Mas Made. Asisten lab lumayan lama karena asik di sini kan. Selama-lama ada Pak Hongki datang. Mas mau coba nggak gitu kan? Sekolah itu buka lowongan. Aku coba daftar ke sana. Daftar nggak tahu kalau di sana itu sekolahnya kayak apa. Baru denger juga. Ini sekolah apa kan? Googling dulu, buka webnya segala macem. Oh ini sekolahnya bagus nih gitu kan, lumayan oke juga gitu kan. Cuma Pak Hongki bilang gini, kamu kalau udah niat kerja itu kamu harus siap dengan tuntutannya. Semakin bagus sekolahnya, semakin besar tuntutannya. Ya, jadi ya, oke, coba gitu kan. Cobalah buat di sana. Kirim lamaran via email. Tuh, via email. 1 minggu setelah ngirim email dihubungin sama sekolah. Bisa ke sekolah nggak? Harusnya di Jogja. Kita nego kan. Kita nego dulu, bisa nggak tanggal segini gitu kan. Tanggal 25 kalau nggak salah, 25 Februari. Ke sana akhirnya. Oke, ke sana. Ke sana untung aku punya kakak. Kakak tinggal di Tangerang juga, kebetulan. Kakak tinggal di Tangerang, tinggal di sana.
Nggak tahu kan tempatnya di mana. Ternyata dari Tangerang jauh sekali, saudara-saudara, ke BSD. BSD Tangerang. 1 jam saya naik motor ke sana, udah sampai Wates kalau dari sini ya. Iya. 1 jam perjalanan ke sana wawancara, langsung psikotes waktu itu. Psikotes selesai, itu psikotes dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Psikotesnya. Jadi kurang lebih ya berapa jam lah itu kan ya, bisa dihitung sendiri, ada 8 jam kurang lebih, udah orang kerja kan. Udah kita pulang, lemes banget kan. Besoknya ditelepon, lagi makan, ditelepon, tanggal 1 udah bisa masuk belum? Gitu. Jadi ya tanggal 1 Maret diterima di sana, ya udah tanggal 1 Maret ke BSD. Situ. Ngelaju setiap hari sejam. Masuk panggilan kerja berarti abis itu ya. Langsung dapet ya. Langsung dapet di situ. Itu sekolah pertama yang aku masukin, ya puji Tuhan langsung keterima. Gitu. Dan Kan? sampai sekarang itu ya. Sampai sekarang. Tuh, list SD, SMP, SMA. SD. SD. Awalnya lu pengennya SMP, kenapa sih SD gitu kan? Kan kenapa nggak SMP aja? Ternyata setelah dipikir-pikir enak SD ngajarnya. Karena secara materi kan kita sebenarnya sudah paham betul ya. Tahu perkalian kan? Penjumlahan. Cara jelasin konsepnya tahu. Ya belajar. Ya. Perlu belajar. Ini perlu belajar. Itulah yang sulit. Jadi ya, tapi kan nggak sesulit itu Pak. Iya. Jadi kalian jangan bisa ngajar itu harus bisa didengar siswa. Gitu. Kenapa? Berarti itu tadi milih SD karena memang panggilannya ke SD waktu itu. Mas? Karena waktu itu SD dan waktu itu aku pikir gini, oh menarik juga SD gitu kan. Aku cobalah SD karena ya aku pikir bisa lah gitu kan, masa SD nggak bisa sih gitu kan. Ternyata ya sampai sekarang ya puji Tuhan semuanya berjalan lancar gitu kan. Jadi guru SD, sekali bikin games di sana, terus bikin software gitu-gitu. Ya, jadi ya bikin asik aja, jadi nggak cuma ngajar gitu. Kadang-kadang ya bikin aplikasi matematika gitu, bikin apa, cari KPK FBB ya buat anak-anak lah gitu. Berarti pas itu masuk SD karena memang lowongannya di SD gitu ya? Iya, karena memang waktu itu guru SD itu sangat dibutuhkan. Jadi ini buat teman-teman Pemat, kalau memang kalian ingin jadi guru, jangan memilih, karena guru itu melayani. Ya, guru itu melayani. Jadi ketika kita punya ilmunya dan kita bisa, cobalah gitu. Tidak ada salahnya mencoba di luar SMP SMA kok. Walaupun kita PPL kan di SMP SMA kan. Iya. PPL magang gitu kan. Beranilah kita coba ke yang lain. Toh masih satu jalan. Gitu loh. Dan nggak malu-maluin kok jadi guru SD. Gitu loh. Apalagi guru SD kalau bisa cari sekolah yang bagus. Gitu. Bukan bermaksud sekolah yang lain jelek ya. Iya. Kalau kita bisa mengangkat yang lain kan juga bagus gitu kan. Tapi ketika kita sebagai manusia harus realistis, lagi-lagi bilang kan, kita ingin yang terbaik untuk diri kita. Kita harus egoistis dulu nih pertama nih. Kita harus egoistis diri kita sendiri karena kan hidup kita gitu kan. Kalau kita memang bisa dapat yang terbaik ya kita usahakan itu. Gitu. Jadi kayak kuliah ya kita berusaha yang terbaik. Terbaiknya dapat 3 ya 3. Iya. Gitu. Jangan kumlot. Kumlot bisa nggak? Enggak. Kalau bisa mau kumlot nggak mau, bisa nggak? Enggak. Realistis ya. Iya. Berani berkata tidak sama teman. Sama teman. Ya sekali lagi nih sama teman. Ya. Iya. Teman kuliah itu terkadang menggoda. Pengen belajar nih, nongkrong dulu lah. Ntar belajar di sana. No. Berani berkata tidak, karena berkata tidak itu suatu kebiasaan. Nanti kalau kalian nggak biasa ngatain tidak, nggak bakal bisa. Oh nggak, maaf. Ya. Itu nggak bisa, nggak bisa. Dan itu beneran terjadi. Kalian akan diperbudak. Ini jujur ya, karena aku kerja di kota, istilahnya di sana itu pressure-nya lebih tinggi daripada di sini. Jadi ketika nggak bisa bilang tidak, kalian akan diperbudak. Bukan diperbudak ya, mungkin diperhalus, dimanfaatkan, ya. Karena semuanya, oh ini aja nih, oh ini aja nih, oh ini bisa nih, Ini bisa nih. Dan kita nggak berani ngomong tidak di situ ya. Harus berani berkata tidak. Belajarlah berkata tidak, karena tidak ada salahnya berkata tidak, gitu. Sertifikasi PEMAT itu aman, Aman. ya. Karena PEMAT itu mata pelajaran tersendiri ya, jadi dia bukan muatan lokal. Jadinya dia secara
apa? Aku nggak mau bilang mata pelajaran lain ya, karena aku di Pemat. Kalau Pemat tuh aman, secara sertifikasi atau terus bantuan pemerintah segala macam aman, nggak ada masalah. Dapodik apa data pokok pendidikannya di pemerintah aman semua, nggak ada masalah. Jadi kalau Pemat itu udah yang terbaik lah. Oke. Ngomong tadi ada yang dibahas tadi dari istrinya Oh ya, iya, tadi pasangannya dari Pemat juga. Pemat mungkin. Iya betul. Wah, ini menarik ini. Bumbu percintaan nih. Bumbu percintaan di kuliah ya. Satu angkatan kah Mas? Satu angkatan, Satu betul. angkatan. Satu kelas? Enggak. Enggak, Wih, enggak ya. bisa tuh Mas di spill gimana Kenapa? sih? Gimana kok bisa deket? Kok bisa ini? Deketnya dari semester Iya, berapa? dari semester berapa? Dikasih dari semester 1. Oh, dari awal. dari Iya, awal masuk dari awal. ya? Terus semester 1, bulan Oktober. Wis, sampai inget Iya, nih. wow, inget dong. Wah, inget Apa gara-gara sospret itu Mas? Sosprot? Oh, enggak. Oh, bukan. Bukan. Enggak. Dulu tuh Insada aja karena aku nyusul. Insada tuh aku bukan ikut yang 2014. Aku ikut yang 2015. Jadi emang dari awal tuh yang aku tahu cuma anak kelasku aja. Lalu aku kenal BRS ya, tuh ada BRS online, KRS, klasikal tuh kan di sekolah, di kampus. Itu kenal kelas lain di situ kan. Kenalan, terus punya kenalan di kelas A, B, C, terus seringnya ke kelas A. Kebetulan dia di kelas A dan temen yang aku kenal itu temenan juga sama dia, gitu. ada jalur ya. Betul. Punya temen ini. Jadi ya yang dari awal itu ya sampai sekarang masih deket gitu kan. Cuma sekarang udah mencar-mencar, yang satu di Karawang, satu di Cirebon, satu di mana lah nggak tahu, di Klaten. Terus kebetulan kenal dan satu daerah ternyata gitu. Satu daerah dan satu gereja juga. Awalnya gereja bareng itu di situ. Selalu ada kesempatan. Iya, jadi di kuliah nggak Iya. cuma melulu belajar ya. Betul. Ada Karena hubungan kita bisa. tadi sudah sempat disinggung kan, kita butuh support system. Iya. Ya kan? Support system itulah yang membangun kita, dan itu juga salah satu yang membuatku bisa mencapai yang sekarang gitu. Karena dia benar-benar dari yang satu, ya tahu semua prosesnya gitu. Jadi kalau bisa ya cari yang seperti itu, dan itu tidak mudah. Iya. Berarti itu dari pertemanan ya Mas? Iya. Kita berdelapan main bareng ke Galeria waktu itu. Terus hari Minggu kan nggak punya teman ke gereja gitu kan. Oh ternyata segereja nih, oke yaudah bareng sana. Itulah momen awalnya gitu. Tukeran nomor handphone, dulu masih zamannya SMS ya. Oh iya. SMS, terus habis itu dapat BBM ya, BlackBerry Messenger. Iya, iya. Pernah mengalami nggak tuh masa-masa itu tuh? Mengalami tapi Pernah ya? Aku Android. Oh Android Kalau ya? aku BBM udah Android. Oh iya. Sama. BBM terus berlari ke Line, udah mengikuti semua tuh alur-alurnya. Jalani semua ya. Ya akhirnya ya sampai sekarang lah gitu. Keren momen itu ya. Berarti Mas, yang momen bisa dekat. dari gereja bareng itu ya? Iya, betul. Yang ngajak dulu siapa? Siapa ya? Lupa itu. Lupa kalau itu bener lupa tuh. Lupa ya. Iya, Lupa. iya. Kalau itu lupa bener itu. Ya, mungkin referensi buat aku Mas, Iya. aku kan cowok nih. Nembaknya di mana sih? Apa Iya. di Kompai atau di Patung Diri Arkara? Iya, di Merica. Menunjukkan anak USD banget Yang gitu. cerdas dan humanis. Kebetulan aku tuh bukan orang yang romantis ya. Oh, Bukan orang. Aku tuh lebih orang yang suka nyeleneh aja sih. Nyeleneh. Jadi aku di kosan sih waktu itu. Di kosannya dia. Oh, gitu. kosannya Iya. Kebayang ya. Sambil ngebayangin kan. Gimana? Iya. Di kosannya dia waktu itu nembaknya. Berdua aja tuh ramean tuh Mas? Berdua dong. Oh, dikira kayak momennya Berdua. mengganggu ya. Karena itu kan momen kusuk ya. Iya, momen kusuk. Jadinya ya kita berdua aja lah gitu. Referensi buat Betul. cowok-cowok dia. bisa di mana aja lah. Bisa di mana aja. Nggak harus romantis loh. Yang penting adalah niatmu. Yes. Niatmu Mas, yang penting Mas. Oh iya. Iya. Tekad yang bulat, ya kan? Ya lonjong dikit nggak apa-apa lah. Iya. Yang penting tuh the point. Jadi cowok tuh harus to the point. Berarti Mas langsung ya kayak mau gak jadi pacar saya gitu Mas? Iya. Oh, Kira kayak langsung puisi to the dulu point. atau pantun dulu. Biasanya sih ini ya ada opera dulu di awalnya. Iya. Langsung. Terus Mbaknya juga langsung kayak, iya saya mau atau Oh enggak. enggak? Oh apa Gimana cerita. buat cewek kayaknya nih Mas. Ini lama-lama dia yang excited ya. Dia tuh dulu apa ya? Nggak langsung sih, mikir-mikir dulu seminggu kali ya, nggak salah. Ya nggak langsung sih. Ya terus diterima ya sudah. Jadi Kita jalanin lah gitu kan. sampai sekarang lagi. Sampai sekarang.
Gitu. Berarti abis seminggu itu langsung iya atau nggak dulu deh? Ya, langsung Oh, iya. langsung Dia iya. juga orangnya to the point soalnya. Dia kalau iya enggak Sama-sama gitu. to the point. Iya. Nah, kalau tadi di awal kita bahas tempat favorit di kampus buat nongkrong, kalau sama pacarnya dulu Sama mbaknya gimana gimana ya? tuh, Mas? Kebetulan kita nggak pernah nongkrong bareng berdua. Oh, iya. Nggak pernah. Karena kalau di kampus ya kita di kampus. Ah, Gitu. Karena aku punya duniaku, dia punya dunianya. Jadi kita masing-masing gitu kan. Aku jadi ketua MPS ya udah. Kebetulan dia jadi bendahara. oh dia bendahara Di MPS. MPS. Ya udah profesional aja. Ketua-ketua benar-benar kalau dia salah ya bentak-bentak gitu kan, ya udah biasa gitu. Jadi kita ya kayak gitu. Jadi dinamikanya ya seperti itu. Dan kita udah komitmen kan memang kalau emang kuliah gitu loh. Kalau kita ya udah berdua aja berdua. Gitu. Berteman ya tetap berteman. Dan bahkan banyak yang nggak tahu kalau aku selama ini tuh pacaran tuh nggak ada yang tahu. Oh, mirip mau di Ayunda ya. Tahu-tahu boom menikah. Iya. Karena aku kan bukan orang yang pemilih ya. Iya. Karena di Pemat kan banyak kan cewek. Iya, betul. Jadi kan banyak teman-teman cewek gitu, nongkrong juga banyak teman cewek dan aku biasa gitu loh bercanda dengan cewek, cowok tuh biasa. Jadi ya nggak ada yang tahu gitu. Yang pertama tuh ya paling dosen-dosen doang yang tahu. Itu. Sama Mas Made yang tahu. Cocok sama Mas Made. Terus itu pacaran berapa lama, Mas? Berapa lama ya? 7 tahun masalah. Kalau boleh tahu, kenapa Mas memutuskan kayak oke nih, kayaknya cewek gue nih, cewek saya nih, pas she's the only one in my heart gitu. Wis. Apa ya? Jadi kalau dibilang nih, kita gini aja. Udah kali ya pacarannya gitu. Nikah aja, yaudah nikah. Wah, Gitu. langsung gitu ya. Nggak ada propose juga nggak ada. Jadi keputusan berdua ya. Iya, udah terus sorenya bilang sama orang tua, ya udah Besoknya nikah. 6 bulan. 6 bulan kemudian nikah. Itu kalau boleh tahu Mas ya nikahnya kapan ya? Setelah 7 tahun itu terus mau 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. 2020 ya berarti. 2020. 20, iya. Iya, 2020. Cari masa pandemi biar murah. Oh iya. Berarti udah memprediksi itu. Ya. Enggak, ya ampun. Prediksi yang memanfaatkan momen. Nah, itu lebih tepat ya. Iya, kan memanfaatkan momen. Iya, itu lebih tepat. Wah, kalau prediksi, wah luar biasa banget ya Mas Andika. Nikahnya dulu juga di Jogja. Eh, Dulu nikahnya juga di Jogja, di GKJ Gondokusuman. Kalau di Pemat selain dapat ijazah, mungkin ada kemungkinan juga dapat Ijab sah ya. apa tuh Ijab ijazah? kabul sah gitu. Ijab kabul sah ya teman-teman. Jadi nggak cuma melulu ijazah gitu yang dikejar ya. Bisa kalau ada kemauan mungkin ya. Dan Mau ada tekad ya? Iya, ada tekad, ada momen juga ya. Iya. Nanti bisa dapat ijazah. Bisa dong, bisa. Ya, jadi nggak cuma ijazah. Jangan lupa juga teman-teman mungkin bisa tulis di komen siapa lagi yang mungkin kita harus Diundang, undang ya iya. di podcast berikutnya. Kalau sekarang ketua HMPS HMPS mungkin mau wakilnya atau boleh. bendaharanya. Ya, atau mau mungkin yang ada pekerjaan khusus yang mungkin biar teman-teman relate saat nonton itu pengen kerja di mana bisa Bisa kita komen. cari kalau ada ya teman-teman didatangkan gitu. Atau mau undang yang lebih gede lagi gubernur Boleh tapi banget. tunggu channelnya gede Iya. dulu ya. Gimana Iya. caranya Terus tuh? ini caranya tuh gampang, teman-teman tinggal like, comment, and share dan subscribe. Pokoknya kalau like ya 10.000 ke atas ya, kita ngundang gubernur atau Pak Nadiem mungkin ya. Kita lihat nanti ya. Ini aja berharap dulu. Berharap dulu ya. Dibantu makannya. Mungkin dari Mas ada yang mau disampaikan nih di Iya, buat penutup. motivasi ke Motivasi, teman-teman. tips and trik deketin cewek atau apa? Ya, boleh. Mungkin buat teman-teman mahasiswa aja. Nungguin ya? Iya. Oh, nungguin. Wah. Oke. Pokoknya kalau kuliah itu, kuliahlah dengan serius dan tetap santai. Itulah kunci keberhasilan kuliah. Ya, mungkin sebelumnya terima kasih kepada Mas Andika Ya. yang udah datang. Mungkin harapannya nanti kalau ada acara-acara dari pendidikan matematika lagi, Mas Bisa Andika datang lagi. diundang, bisa Iya. diundang datang Pasti. lagi. Ya. Selalu terbuka untuk Pemat. Oke, asik banget. Iya dong. Mungkin Yuli mau ingetin lagi ke penonton. Jangan lupa tidur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya subscribe. teman-teman. Oke. Ya, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah.